iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kalau memang Senopati Bramantya yang membunuh, kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Baginda Raja bilang, ayahmu telah menolong Pangeran Sadaka. Jadi dia memberimu jabatan sebagai pengganti ayahmu. Artinya, kau menjadi Senopati Agung. Apakah kau Bramanti? Benar, Lalu kenapa kau datang sebagai petapa? untuk menebus segala dosa. Suruh paksa dia untuk menerima jabatan, atau dia dihukum mati. Silakan lakukan. Hamba siap. Sri, bangun. Udah pagi, minum dulu. Sri, minum dulu. Wah. Hah? Aku lihat bintang, Pak. Hah? Bintang? Mana sih bintang? Pagi-pagi gini ada bintang. Bercanda kamu. Hah? Sri. Jangan bercanda, Sri. Sri. Hah? Sri bangun, Sri. Sri jangan mati, Sri. Sri jangan mati. Aduh, Sri.
Sadewa, aku mau kamu juga pergi dari markas ini. Aku nggak akan pergi. Kamu kalau mau lapor, lapor sana sama Senopati Agung. Berani sama orang kecil. Betari Uma tolong. Betari Uma. Betari Uma. Betari. Aku manggil Betari Uma, bukan kamu. Betari Uma tidak ada di Kayangan. Dia sedang pergi setelah memundurkan waktu untukmu dan pergi mencari orang suci. Kalau begitu, kamu aja yang nolong dia. Ayo cepat, ayo cepat. Aku tidak bisa, tidak boleh. Terus buat apa dong kamu jadi Dewi? Bukannya aku tidak mau menolong, tapi aku tidak punya kekuatan untuk menghidupkan orang. Kalau gitu gini, kamu sekarang pergi ke Kayangan, kamu minta obat sama Dewa Obat. Itu juga tidak bisa. Terus buat apa dong kamu jadi Dewi? Dengar, ini Sri Kandi ini, dia adalah manusia kesayangan Betari Uma. Kalau ada apa-apa sama Sri Kandi, kamu yang disalahkan. Tenang dulu. Tenang mulut kamu. Ini orang udah mati gini. Kamu kalau nggak mau nolong aku, ayo antar aku ke Dewa Obat. Ayo cepet, ayo. Kamu siapa? Dewa Obat mana Dewa Obat? Pergi. Dan aku disuruhnya menunggu obat di sini. Kalau begitu, kamu sekarang cari Dewa Obat ya. Biar aku yang tunggu sini. Memangnya kamu siapa? Aku ini dewa mana? Dewa dapur. Sekarang kamu pergi cari obat. Cari siapa? Dewa Obat. Kalau enggak, langit bakalan runtuh. Runtuh? Ya. Dikerjain. Ini dia. Hei, Ayah, masuk tanpa permisi dan sekarang malah mau mencuri. mau mencuri. Kamu mau bikin orang mati berdiri? Aku ini mau menolong orang lain. Percuma saja. Aku baru saja memeriksa kehidupan Sri Kandi. Walaupun kau berusaha mati-matian, kau tidak bakal menghidupkannya lagi. Itu sudah takdirnya. Bohong kamu. Kamu pasti salah baca. Kamu buta huruf ya? Kau tidak percaya, ayo lihat sendiri. Ayo, siapa takut? Lihat ini. Wah, nggak mungkin. Ini pasti salah. Ini pasti keliru. Tidak ada yang salah. Hari ini hari matinya Sri Kandi. Kamu bilang sama aku, ini pasti baru dibuat, ya kan? Memang, atas perintah Dewa Langit, Sri Kandi dianggap telah menghinanya. Maka dia menyuruh Betara Kala untuk memendekkan umurnya. Enak aja dia ganti umur orang. Kalau dia bisa ganti, aku juga bisa. Aduh. Sahadewa, Kamu? Aduh. apa-apaan sih kamu, Wak? Wak, Pak, lepasin, Wak. Aduh, apa-apaan sih kamu, Wak? Aku pikir tadi kamu udah mati. Mati. Lihat nih, masih sehat. Mati. Ngaco ya. Gak apa-apa, tapi yang penting kamu udah hidup. Aduh, gepeng, Wak. Aduh. Udah sih. Mas, dia itu kan masih kecil.
Bisa itu juga main kan? Kantini, mau jadi apa besarnya kalau tidak ada sekarang dididik yang benar? Main sih boleh, tapi ada waktunya. Kenapa tidak seperti Sri Kandi? Seumur dia, Sri Kandi sudah bisa mengerjakan pekerjaan orang dewasa. Orang itu ya beda-beda toh Kang Mas. Masa semuanya harus sama? Memang, tapi anak ini terlalu kau manja. Kakang, lihat siapa yang datang. Aku tidak perlu siapa yang datang. Sri Kandi. Sepertinya aku mengenalmu. Saya nggak kenal Bapak. Nama saya Sahadewa. Akhirnya kamu pulang. Kamu sungguh pulang kan? Iya tentu saja Romo, masih belum yakin. Pada akhirnya kamu pulang juga kan? Bunda, masuk. Ayo. Biarkan saja Desri. Ayo dulu. Widuri, tolong siapkan makanan yang paling enak dan minuman untuk Sri Kandi. Baik, Taman. Ibu-ibu, nggak usah. Aku sama Dewa tadi barusan makan. Apa kamu kabur dari markas prajurit? Enggak, Bi, enggak. Saya sama Sri Kandi sudah resmi mengundurkan diri. Tenang Widuri, Sri Kandi tidak akan bertindak bodoh. Benar Bu, aku memang sengaja pulang untuk menemani Romo. Bagus banget ya. Makasih ya Bu ya. Siapa yang izinkan dia pakai kamar ini ya? Ya elah, lagi kencing jadinya. Ibu nih aneh, kamar tamu kita kan cuma satu. Kalau Dewa nggak di sini, Ibu mau suruh dia tidur di mana? Kamu lihat kan, orang bau dekil begini, masa mau ada di kamar kita? Apa-apaan kamu? Bibi juga bau. Kurang ajar kamu. Kamu lihat kan, orang kayak begini. Kamu kalau nggak terima, pindah ke gudang sana. Ibu, Dewa ini kan tamuku, tolong jangan sembarangan. Sejak kapan ya kamu yang menentukan? Dekil, bawa buntelanmu itu ke gudang sana. Kalau nggak mau, boleh ke teras. Nggak masalah. Mau tidur di gudang, mau tidur di teras, mendopo. Kenapa sih ibu kamu kesambet ya? Udah, maafin ya. Bi, gudang Bi. Ibu bicara. Loh, Wak, belum tidur kamu? Enggak. Duduk, kita ngobrol yuk. Aku juga nggak bisa tidur nih. Maaf ya, kamu mesti tidur di gudang. Nggak apa-apa. Itu kan cuma sepele. Gini aja. Kita bicara soal dunia aja ya. Aku tahu semua. Ih, ngaco kalau ngomong. Dikira orang gila atau rasa kamu. Biarin aja. Asal bukan kamu yang bicara. Wak, dulu aku pikir kamu tuh punya ilmu sihir. Sekarang aku jadi tahu kamu yang sebenarnya. Masa sih? Iya, memang sih kamu tuh nggak gila. Tapi kamu juga nggak punya ilmu sihir sama sekali. Tentu saja. Aku kan dewa mana? Dewa dapur yang ada di rumah kamu. Aduh, Dewa, baru aja kan aku bilang kalau kamu itu sama sekali nggak gila dan juga nggak punya ilmu sihir. Sekarang ngomongnya udah ngaco lagi. Tuh kan. Udah deh, aku pusing. Oh iya, sini tangan kamu. Mau apa kamu? Aku ramal nasib kamu. Bisa apa kamu? Laki perempuan tengah malam begini pegang-pegangan tangan. Ibu jangan salah paham dulu. Sahadewa tuh cuma mau ngeramal nasibku lewat ngeliat garis tangan. Jangan marah ya Bu ya. Lagian aku sama dia udah kayak kakak adik kok. Iya kan Wak? Woi,
Sejak kapan saya melahirkan anak laki-laki? Saya ini melahirkan cuma 4 anak perempuan. Bi, kalau saya diangkat jadi anak angkat Bibi juga mau. Siapa yang mau punya anak kamu? Mau kamu demek kayak gitu. Hai Sri, malam begini. Balik ke kamarmu, ayo. Bu, Selamat malam. Wangi banget. Si Kandi. Laki-laki dan perempuan yang belum menikah, yang runtang-runtung terus. Apa itu tidak memalukan? Hei, bicara apa kamu, Jajeng? Bu, aku sama Dewa nggak ngapa-ngapain kok. Alah, aku ini tidak perlu penjelasanmu, Sri. Ya udah, serah. Bibi kan ibu kandungnya Sri Kandi. Sri Kandi ini sudah susah payah mengundurkan diri dari keprajuritan. Kenapa Bibi tidak senang sih? Alah, mau pulang, nggak pulang, ya terserah. Ucapanmu jelek sekali, Jajeng. Ada apa sih kok Kakang membela mereka? Lihat saja tuh putrimu. Apa dia itu bisa menjaga nama baik keluarga? Shh, diem ah. Sri, kamu ini mulai membentak ibu ya? Enggak, Bu. Tadi Sri dengar ada yang ngetuk pintu. Ibu nggak dengar. Coba lihat siapa yang datang ya. Bibi jangan selalu menghina Sri Kandi. Sri Kandi ini dia bukannya biang bencana, tapi malah sebaliknya. Kalau Bibi terus menghina Sri Kandi, nanti akan dihukum sama raja lu. Halah, bawa-bawa nama raja segala. Iya, Sri Kandi ini sudah berjasa yang besar sekali sama raja. Sri, buat apa sih kamu mendengarkan wanita ini terus? Mendingan kamu kasih dia pelajaran biar dia nyaho. Tuan, kalau mau ngarang cerita itu mbok yang mutu, yang benar. Kalau memang Sri Kandi ini menyelamatkan raja, masa dia pulang nggak bawa apa-apa? Pastinya dia itu jadi kesayangan raja. Udah. Memang bener kok yang Dewa bilang. Aku ini udah nyelamatin raja. Terus aku mau diangkat jadi pejabat tinggi di istana. Cuman aku luka ya aku pulang. Alah, ngomong kosong. Kalau memang benar kamu nyelamatin raja, ibu mau nyongkel mata ibu, Sri. Mau ngapain? Lah, berarti ibu ini tidak percaya sama kamu. Benar kok. Terserah. Romo, apa yang aku bilang benar loh. Sudahlah, Sri. Ibumu tidak perlu kau senangkan. Biarkan saja dia begitu. Romo akan ceraikan dia ini hari juga. Kakak ngomong apa sih? Hah? Ngomong apa? Kamu sudah tidak dengar rupanya. Kakak, ada Adipati datang. Adipati. Mati kamu. Mati gue, Sri. Oh, Kanjeng Adipati, selamat datang. Maafkan putri saya kalau memang punya kesalahan. Sebaliknya, Surakati. Nona Sri Kandi, saya baru saja menerima pesan dari Baginda Raja bahwa tidak lama lagi beliau akan datang berkunjung. Hah? Hati-hati, Baginda.
Apa yang Adipati katakan? Memangnya siapa yang mau datang? Baginda Raja Banjaran. Hah? Baginda Raja Banjaran? Bibi mau congkel mata sendiri atau saya yang congkelin sih? Kenapa nih? Selamat datang Baginda Raja. Baginda, selamat datang di gubuk kami. Jangan tegang begitu. Biasa saja. Mana saya berani Baginda. Ayo, silahkan berdiri. Silakan masuk Baginda. Bagaimana lukamu, Sri Kandi? Berkat doa Baginda, hamba sudah sembuh sekarang. Kalau bukan karena anakmu Suragati, rajamu tidak ada di sini sekarang. Silakan minum, Tuanku. Terima kasih adik kecil. Silakan diminum permaisuri. Terima kasih. Siapa namamu? Bunda Permaisuri. Bagus sekali. Nanti kalau besar mau jadi pejabat istana? Wah, mau permaisuri. Tapi jabatan saya harus lebih tinggi dari Kakang Buat Srikandi dong. Maaf Baginda, Bona salah ucap. Bona mengira bahwa Sri Kandi itu adalah kakaknya. Kakak Sri Kandi semuanya perempuan dan sangat dekat sama dia. Tapi mereka sekarang sudah pergi semuanya. Nggak apa-apa. Hampir saja aku mati berdiri dibuatnya. Tapi kan kita tidak bisa lama-lama menyembunyikan seperti ini. Raja kan pasti tahu kalau Sri Kandi itu wanita. Nanti kita semua disalahkan. Nggak usah khawatir, Bu. Selama di markas aja rahasiaku belum pernah terbongkar kok. Lagi pula aku yakin nggak ada satu orang pun yang tahu kalau aku ini sebenarnya perempuan. Tapi bagaimana kalau kamu jadi pejabat lagi, Sri? Baginda pasti akan tahu. Aku nggak akan jadi pejabat kok, Bu. Itu kan udah keputusan raja toh, Sri. Kita ini tidak bisa menolaknya. Lagi pula ibu ini nggak mau loh kalau mati digantung. Kenapa sih kamu kok nggak mau jadi anak laki-laki aja? Sri, mestinya kita ini sekarang udah beruntung. Lah kok malah beruntung? Cukup! Bu, lagi ngapain? Enggak, ibu lagi senam muka biar kulitnya kenceng. Tahu sekarang. Takut ya kalau Romo nyari wanita lain. Bu, Romo tuh udah tua, nggak mungkin kayak gitu. Ibu tenang aja ya. Sri, kenapa bukan Ibu Widuri yang mengantarnya? Tuh, lagi menemani Bondan. Sini, biar ibu saja mengantarnya ya. Bu, emangnya mulai kapan ibu jadi perhatian kayak gini sama aku? Jelek-jelek gini kan aku ibumu toh, Sri. Ya sudah sepantasnya kalau ibu itu begini. Kalau gitu, udahlah Bu ya. Biar saya aja yang nyuci cucian ini. Soalnya saya nggak mau kayak ayam potong yang kerjanya cuma makan sama tidur mulu. Siang. Senopati.
Kandi maaf ya, kemarin aku buru-buru pulang. Karena Baginda juga pulang. Jadi aku nggak sempat bicara dengan kamu. Jadi sekarang Senopati sengaja datang secara pribadi. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ibu ambilkan minuman dulu ya. Nggak usah repot-repot, Bu. Aku sama Senopati Saka tuh udah deket. Tapi kan tamu tetap tamu. Senopati jadi lain. Lain. Iya, waktu pertama kali kenalan, Senopati malah nggak kaku kayak sekarang. Lalu aku harus bagaimana? Langsung bertengkar gitu dengan kamu. Gitu kan asik, kita jadi lebih akrab. Kalau kita memang akrab, kenapa kamu harus pergi diam-diam? Sikapmu yang sudah lain. Apalagi yang tahu cuma Sahadewa, bukan aku. Apa itu yang kamu bilang akrab? Cemburu nih ceritanya. Memangnya kamu ini apa? Perempuan, dicemburuin. Anu, Senopati, mau main-main nggak? Enggak. Jangan gitu. Sahadewa lagi ada di sini nih. Kalau kita kerjain dia, dia pasti takut. Ayo, tinggalin nih. Ayo. Bangun, oi. Bangun. Tidur mulu kayak kebo. Mana? Lagi nak tidur juga suruh bangun. Senopati, Ini dia orangnya. Kamu harus ditangkap dan diadili di markas. kok ditangkap sih? Iya, ditangkap, dipenjarakan, ditambah 100 kali hukuman cambuk. Jangan ditangkap. Jangan ditangkap. Ampun. Jangan ditangkap apalagi dicambuk. Jangan, kulitnya udah halus ini. Susah. Diam. Senopati, lihat deh. Baru segini aja udah mewek-mewek. Dewa, dengerin ya. Aku udah minta izin sama Baginda Raja. Jadi sekarang kamu pengikutku. Gimana? Pagi-pagi udah kerjain orang. Orang baru bangun juga. Tunggu. Bilang sama Baginda Raja saya nggak mau jadi bawahan dia. Saya atasannya adalah Dewa Langit, penguasa langit. Dewa Langit? Iya. Penguasa langit? Iya. Pilih orang seperti kamu? Iya. Ih, kok ketawa sih? Aduin dikotok lo, dikuduk jadi kodok, dikutuk jadi kodok lo. Kandi, kelihatannya kamu tidak senang aku. Enggak. Sekarang aku cuma ingat kehidupan di markas saja. Bersama Senopati, susah dan senang kita rasakan berdua. Mungkin Senopati adalah orang yang paling baik sama saya. Aku juga berpikiran yang sama. Kandi, kalau suatu hari kamu dapat masalah, cari aku. Dengan senang hati aku akan membantu. Senopati ini ada-ada saja. Sudah tahu rumahku jauh di desa dan terhalang gunung. Mana mungkin bisa ketemu? Bukan masalah, kita bisa atur jadwal. Misalnya 5 tahun sekali kita bertemu di markas. Bagaimana? 5 tahun sekali, mungkin Senopati dan aku sudah sama-sama berkeluarga. Jadi, bertemu juga nggak ada gunanya, kan? Kenapa nggak ada gunanya? Anak-anak kita bisa jadi saudara. Kalau anakku laki-laki dan anakmu perempuan, bisa kita jodohkan. Kita jadi besan. Ya, Kandi. Memang ada saatnya bertemu dan ada saatnya berpisah. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Li. Jangan lupa, 5 tahun sekali.
Nah besar, aku menang lagi. Birawa, tangan kamu bagaimana sih ngocoknya? Kok ibu dari tadi kalah terus? Jangan salahkan Birawa. Diajeng aja yang nggak bisa nebak. Tangan mana yang bisa disalahkan? Ibu kepengen menang. Gimana kalau biar lebih adil? Kakang Sadaka aja yang mengocoknya. Siapa tahu ibu menang. Iya. Sadaka mana? Tuh, lagi mimpi. Masa siang-siang begini mengantuk? Sadaka. Sadaka. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Sadaka kemari. Kakang, ibu pengen kakang yang mengocok dadunya. Kalau saya mengocok, ibu kalah terus. Ibu ini gimana sih? Tangan siapa aja buat ngocok dadu tuh nggak jadi masalah, Bu. Mau tangan prajurit kek, mau tangan dayang-dayang kek. Kamu ini malah pidato. Sudah sana kocok dadunya. Ibu mau pasang apa? Menurut kamu apa? Jangan menurut saya dong, saya kan bandar. Ya sudah, ibu pasang besar. Ayah pasang? Saya kecil. Pasti yang menang ayah. Kecil kan? Sadaka, kamu bagaimana sih? Bukannya menolong ibu, malah mencelakakan ibu. Sudah, ibu nggak mau main lagi. Loh, ini kan cuma soal permainan. Hidup ini jangan dibikin susah, jangan dibikin pusing. Nanti kamu cepat tua, istriku. Oh, jadi menurut Kakang, aku ini sudah mulai tua. Kenapa Diajeng punya pikiran begitu? Kakang lupa ya? Dulu Kakang pernah bilang, berjanji padaku, bahwa Kakang tidak akan bermain dengan perempuan di belakang saya. Ampun Baginda, Ki Surokati dan Sri Kandi ingin bertemu. Sekarang ada di ruang pertemuan. Maaf Baginda, ada apa kiranya hamba dan ayah hamba dipanggil ke istana? Apa aku memanggil kalian? Aku yang memanggil kalian. Maaf Permaisuri, ada apa kiranya? Begini Sri Kandi, Sadaka dan Birawa mempunyai seorang adik perempuan, namanya Mayang Sari. Sekarang dia sudah dewasa. Dan aku menginginkan kamu menjadi suami bagi putriku itu. Oh iya, Ibunda benar sekali. Mayang Sari dengan Sri Kandi pasti akan sangat serasi. Sri Kandi, tidak sangka akhirnya engkau menjadi adik iparku. Maaf Baginda, Permaisuri, hamba merasa sangat tersanjung. Tapi hamba ini bukan anak bangsawan atau juragan. Hamba juga bukan orang yang berpendidikan tinggi. Hamba ini hanya anak orang biasa yang tidak punya apa-apa, bukan dari kalangan atas. Hamba sungguh tersanjung, tapi hamba tidak berani Permaisuri. Kau tidak perlu merendah diri. Jasamu sangat besar bagi kerajaan, bagi rajamu. Aku akan mengangkatmu menjadi pejabat tinggi istana. Jika kau menolaknya, aku akan tetap cari jalan keluarnya. Saran dari permaisurimu inilah jawabannya. Maaf Baginda. Dia sebenarnya dia tidak layak jadi menantu Baginda. Dia tidak sepadan. Jangan merendah diri lagi. Kau pantas menerima penghargaan ini. Ayo, tunggu apa lagi? Kuanggap kau setuju. Sekarang tinggal memilih hari baiknya untuk pernikahanmu dengan Mayang Sari. Hei, kenapa kalian belum juga berterima kasih? Terima kasih Baginda. Terima kasih Permaisuri. Atas anugerahnya. Ayo semuanya, berpikir. Satu-satunya jalan kita harus bilang terus terang sama Raja. Jangan. Kenapa? Pak, Raja tuh suka seenaknya. Nih, kalau dia lagi seneng, ya kita ikut untung. Tapi kalau dia lagi nggak seneng, mati kita. Kita sama aja nemenin macan.
Kalau begitu, aku menemui raja. Romo, jangan. Tenang aja, Romo punya cara yang ajaib. Sana, ganti baju lagi. Ayo. Hamba akan mengatakan sebenarnya soal anak hamba ini, Baginda. Sebenarnya dia sudah kehilangan keperkasaannya sebagai laki-laki, Baginda. Kenapa mesti begitu? Sejak kecil hamba paksa dia berlatih silat. Sampai dia mahir sekali memainkan pedang, Baginda. Nah, karena pedang itulah suatu hari hamba tidak sengaja pedang hamba mengenai bawah perutnya, Baginda. Tapi manapun sudah hamba panggil, tapi tetap saja tidak bisa menolongnya. Jangan khawatir, Sri Kandi. Apa kamu mempunyai ilmu tenaga dalam yang cukup? Kalau soal lemah syahwat itu hal sepele. Mungkin tabib-tabib yang mengobati kamu itu kurang mempunyai ilmu tenaga dalam yang cukup tinggi. Dan aku punya tabib itu. Wiroboyo, antarkan Sri Kandi kepada Ki Usada. Maaf, Tuan Putri. Tuan Putri tidak usah repot-repot lagi. Ki Usada itu orang paling pintar di seluruh negeri ini. Ampuni nyawa kami, Baginda. Ampuni kami. Kenapa kau mesti menangis, Suragati? Permainan apa lagi ini? Kalian terlalu lancang. Berani-beraninya kalian berbohong pada Baginda Raja. Berbohong apa? Ampun, Baginda. Bukan maksud hamba menghina Baginda. Ini semata-mata karena hamba sudah tua. Hamba membutuhkan anak hamba untuk merawatnya. Lebih dari itu, Baginda, ampun. Kami hanya bermain sandiwara. Nah, bukan. Maaf, bukan begitu, Baginda. Hamba hanya takut. Maaf, Baginda. Maaf, Permaisuri sebelumnya. Hamba hanya takut ditekan oleh Tuan Putri. Dan nantinya hamba tidak punya harga diri lagi. Begitu, itu yang sebenarnya. Kalian benar-benar tidak tahu berterima kasih ya? Kalian pikir kalian itu siapa? Main-main di depan Baginda Raja Banjaran. Diam kamu, Birawa. Hamba mohon, Baginda. Baginda tarik keputusan itu. Apa? Apa kamu tidak tahu? Sabda Raja adalah sabda Dewa. Dan keputusannya tidak bisa dicabut tanpa alasan yang kuat. Jadi keputusannya sudah jelas. Kamu tetap jadi menantuku. Emang siapa yang bikin kamu kesel? Raja, Ngaco kalau ngomong. abisnya kamu dijodohin sama Putri Raja, akunya nggak bisa ngapa-ngapain. Kok kamu yang sewot? Kalau gitu, kamu yang sinting. Hah? Kamu ngapain? Buat apa kamu nyamar segala? Nyamar jadi perempuan maksudnya? Kenapa saya mesti nyamar? Senopati, saya ini perempuan beneran. Asli. Jangan bercanda kamu. Kakang Mas Sadaka sulit diatur mungkin karena tidak ada perempuan yang mengaturnya. Apa ibumu ini bukan perempuan? Ibu dan istri berbeda ya. Istri? Iya, dan saya kira ayah dan ibu sudah ada calonnya. Dengan ini kuputuskan bahwa Sri Kandi, Putri Suragati, harus segera masuk istana untuk menjadi istri putra mahkota. Kang Mas, Sri Kandi mau jadi ratu, Kang Mas. Sri Kandi, aku akan jadi nenek raja dan ratu. Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduhku pencuri anak kecil? Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namamu?
Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.